Salve. Mari kita bahas tentang absolusi waktu pembukaan misa dan absolusi waktu sakramen pengakuan. Dua-duanya adalah bentuk absolusi yang berbeda ya. Satunya menghasilkan efek sakramental, satunya tidak, hanya menghasilkan kelayakan untuk merayakan Ekaristi. Jadi dalam petunjuk umum misal Romawi atau PUMR mengatakan hal berikut ini di nomor 51. Kemudian imam mengajak mereka yang hadir untuk mengambil bagian dalam tindakan tobat yang setelah jeda sejenak untuk mengheningkan cipta dilakukan oleh seluruh umat melalui rumusan pengakuan dosa secara umum. Ritus ini diakhiri dengan absolusi oleh imam, namun hal ini tidak memiliki keampuhan sakramen tobat. Ya. Rubrik tersebut tidak menunjukkan indikasi bahwa imam membuat tanda salib. Dan oleh karena itu, karena isyarat seperti itu selalu ditunjukkan pada tempat-tempat lain, saat-saat lain, maka hal ini dianggap tidak dilakukan. Jadi absolusi tanpa membuat tanda salib. Dalam misa forma extraordinari atau traditional Latin Mass, Confiteor diucapkan 2 kali. Ini sejarahnya ya. Pertama oleh imam dan kemudian oleh pelayan. Setelah imam mengucapkan Confiteor atau doa saya mengaku itu, pelayan itu menyapanya dengan mengatakan Misereatur tui omnipotens Deus et dimisis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mengasihani kamu dan mengampuni dosa-dosamu dan memberi kamu kehidupan kekal. Imam kemudian mengucapkan doa indulgentiam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang memberi kita indulgensi. Lalu imam membuat tanda salib, absolusi, dan penghapusan dosa-dosa kita. Sekali lagi, rumusan ini bukanlah absolusi sakramental ya, melainkan permohonan pengampunan agar bisa merayakan misteri misa secara layak. Meski menggunakan kata absolusi, rumusan tersebut tidak mempunyai efek sakramental dan tidak secara langsung mengampuni dosa. Beberapa syarat yang biasanya diperlukan untuk absolusi sakramental tidak ada, seperti pengakuan eksplisit atas setidaknya satu dosa nyata. Demikian juga setidaknya dalam bentuk luar biasa, kata-kata tersebut diucapkan hanya melalui ajuda atau server dan tidak dimaksudkan sebagai sakramental. Suatu bentuk pengakuan atas keadaan kita yang penuh dosa telah menjadi bagian dari ritus awal sejak masa awal ya. Di Roma misalnya, hal ini dilakukan secara diam-diam dengan cara selebran dan imam berlutut atau bersujud di depan altar. Kata-kata ditambahkan ke dalam sikap diam ini di wilayah kaum Frank, sebagian besar wilayah Prancis dan Jerman modern sekarang ini, selama abad ke-8. Pada awalnya doa Confiteor adalah ekspresi pribadi, doa individu. Namun sejak sekitar abad ke-11, hal ini secara umum menjadi suatu bentuk dialog di mana imam mengakui keberdosaannya, tidak hanya di hadapan Tuhan dan surga, tetapi juga di hadapan orang-orang di sekitarnya dan meminta perantaran mereka. Perantaran ini dipersembahkan seperti yang terlihat pada rumusan ajuda yang saya sebutkan tadi. Bentuk dan cara berdoa Confiteor yang sebenarnya mungkin diambil dari ofisi ilahi, khususnya dari ofisi prime dan complain, dan diperkenalkan pada awal misa. Dalam pengalihan inilah dua rumusan, Misereatur atau tanggapan umat awam dan Indulgentia atau rumusan imam pertama kali diperkenalkan dan menjadi bagian tetap dari misa sekitar tahun 1000 ya. Jadi peralihan ini dibantu oleh fakta bahwa selama periode ini rumusan indulgentiam seringkali diawali dengan kata kedua yaitu absolutionem, juga pernah berfungsi sebagai absolusi sakramental selama pengakuan dosa ya. Demikian pula pada saat itu sudah menjadi hal yang lazim untuk memberikan absolusi segera setelah sakramental pengakuan dosa, seperti yang menjadi norma saat ini, dan bukan setelah seluruhnya selesai masa pengakuan dosa seperti yang dilakukan sebelumnya. Karena itu menjadi wajar untuk menambahkan formula absolusi ke Confiteor seperti yang biasa dilakukan. Hal ini selanjutnya menjelaskan mengapa tanda salib menyertai indulgentiam di dalam tradisional Latin Mass, karena juga digunakan untuk sakramental absolusi. Nah, ada beberapa rumusan Confiteor dan Misereatur dalam perayaan misa ini. Ada yang menyebut lebih dari banyak orang kudus, ada pula yang menyebutkan jenis-jenis dosa. Munculnya teologi skolastik memperjelas gagasan sakramental dan membuat perbedaan yang diperlukan antara sakramen dan keampuhannya. Akibatnya penambahan ini umumnya tidak disetujui oleh para teolog dan imam masa kini karena hal itu melemahkan sifat Confiteor sebagai pengakuan umum yang bersifat umum dan bukan pengakuan rahasia pribadi. Oleh karena itu, Konsili Ravenna ketiga pada tahun 1314
menetapkan bahwa selain Maria hanya Santo Mikael, Santo Yohanes Pembaptis, dan Santo Petrus dan Paulus yang boleh disebut. Karena itu, ritus-ritus yang bentuknya ekstraordinari, yaitu tridentin, mengandung unsur-unsur praskolastik yang mungkin membuat sebagian orang percaya bahwa ritus tersebut bersifat sakramental. Faktanya, kesalahan ini jarang terjadi, dan upacara-upacara tersebut berfungsi sebagai persiapan penuh hormat untuk perayaan misa. Jadi rumus konfiteor dalam bentuk biasa, dalam bentuk misa Novus Ordo sekarang telah disederhanakan dan sekarang hanya menyebut nama Maria saja. Ini juga telah diubah menjadi doa bersama daripada dialog antara imam dan pelayan di kaki altar. Rumus misereatur yang selama ini diucapkan oleh pelayan kini dialihkan kepada imam yang menjadi perantara bagi semua yang hadir. Tanda salib tidak lagi dibuat untuk menghilangkan ambiguitas mengenai sifat non-sakramental dari ritus ini pada pembukaan perayaan Ekaristi. Jadi, absolusi di sini bukan untuk menghapus dosa, tapi untuk menyatakan kelayakan untuk segera merayakan perayaan Ekaristi.